Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali pada pagi ini untuk bersekutu dan menikmati sapaan Tuhan melalui media Renungan Harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa, tanggal 28 Maret 2023. Mari kita bersama menghadap Tuhan dan berdoa. Selamat pagi Tuhan, karunia-Mu yang terus-menerus Engkau anugerahkan kepada kami adalah sebab dari masih adanya kami sampai dengan pagi ini. Begitu banyak pemberian-Mu yang telah kami terima, juga waktu yang saat ini kami nikmati. Kami akan mengawali hari kami dengan waktu teduh bersama-Mu ya Bapa. Perkenankan waktu ini menjadi bagian dari persiapan kami menjalani hidup kami sepanjang hari. Tuhan, kami siap mendengar dan belajar tentang firman-Mu. Datanglah dalam kasih-Mu, ajarlah kami dalam hangat dan kuatnya firman-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19. Dengan judul perikop, Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Yakinlah atas kuasanya. Anak itu menggenggam kuat mainan di tangannya, pertanda bahwa si anak menguasai sepenuhnya mainan tersebut. Ia tidak akan membiarkan mainan itu lepas dari tangannya. Ia tidak akan membiarkan seorang pun merampasnya. Memang salah satu arti dari menggenggam sesuatu di tangan ialah kepemilikan dan penguasaan. Bukan hanya menyangkut barang, tetapi juga perihal posisi atau jabatan. Menduduki jabatan tertentu berarti memegang kuasa atas jabatan tersebut. Kekuasaan untuk memerintah dunia berada dalam tangan Tuhan kita dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Begitulah suara yang terdengar di surga setelah malaikat ketujuh meniup sangkakala ketujuh. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah mengatakan hal yang sama. Tuhan memangku kekuasaan, memerintah sebagai Raja. Tuhan akan menghakimi segala bangsa dan memberi upah kepada umat-Nya. Maka bait suci di sorga terbuka dan tabut perjanjiannya diperlihatkan. Semua peristiwa ini hendak menguatkan orang percaya bahwa akan terjadi pada waktunya kekuasaan Tuhan akan diproklamirkan. Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan berkuasa atas alam dan segala isinya.
Kekuasaan ada dalam tangannya, kekuasaan yang mutlak dan takkan berpindah kepada tangan yang lain. Mungkin ada orang yang sok berkuasa dan menindas sesamanya. Namun saatnya akan tiba, kekuasaan itu akan dilucuti dari dirinya karena kuasa yang mutlak ada dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan itulah yang akan melindungi orang percaya dalam menghadapi kuasa dunia yang penuh dengan kepentingan, keangkuhan, dan penindasan. Yakinlah atas kuasa Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita aminkan firman Tuhan yang telah kita terima pagi ini sebagai bagian dari doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang boleh kami awali dengan persekutuan indah bersamamu. Teguhnya janji dan hangatnya kasih-Mu memberikan kami semangat dan keyakinan penuh untuk menjalani hari ini. Sungguh, kami yakin atas kuasa-Mu Tuhan. Di dalam syafaat ini kami juga membawa pengharapan kami akan hari esok yang lebih baik, akan masa depan yang Tuhan berkati. Mampukan kami menjadi orang-orang yang dapat mengelola setiap berkat yang Tuhan karuniakan, bukan untuk semata-mata kepentingan dan keuntungan kami sendiri. Berkat rezeki yang Engkau pantaskan bagi kami, berkat kesehatan yang kami peroleh, berkat keberhasilan dalam studi, usaha, juga karya kami dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Kiranya semua ini dapat kami gunakan untuk berbagi dengan sesama kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk bersyukur tidak hanya atas kebaikan yang kami terima, melainkan atas setiap kesempatan berbuat baik yang Tuhan bukakan bagi kami. Kami juga turut mendukung di dalam doa setiap umat-Mu yang saat ini merasakan kelemahan tubuh oleh sakit penyakit. Tuhan menyembuhkan. Untuk yang sedang memikul beban hidup yang dirasakan berat menekan, Tuhan melepaskan. Untuk yang sedang berjuang keras mencapai cita-cita, Tuhan menguatkan. Dan untuk yang juga sementara bertekun dalam pelayanan di bidang mereka masing-masing, Tuhan menyertai. Bapa, pagi ini kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami di tiap unit pemerintahan, mulai yang terkecil sampai dengan pimpinan tertinggi di negara ini. Peliharakan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami pun sebagai bagian dari masyarakat, kiranya dapat senantiasa memberikan dukungan kepada para pemimpin kami, agar dapat tercipta keamanan, keadilan, dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi pelayanan gereja-gereja-Mu di berbagai tempat. Kiranya semakin mempermuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Ampuni juga ya Bapa, akan dosa dan kesalahan kami. Kuatkan iman dan pengharapan kami senantiasa. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam pemikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Tolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan berkenan atas doa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, demikianlah jumpa kita melalui media Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 28 Maret 2023. Hidup tidak selalu mudah, tetapi percayalah bahwa kuasa Tuhan itulah yang akan melindungi orang percaya dalam menghadapi kuasa dunia yang penuh dengan kepentingan, keangkuhan, dan penindasan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.